lagi. Rendahkan diri, rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku
melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakang. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya katakan ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di
hadirat-Mu yang ku mau menyanyi. Yesus Kau dambaan hatiku, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Saya katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Ku sembah Kau, ku selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku yang ku mau. Dambaan hatiku, Yesus Kau dambaan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, jiwa kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami merindukan Engkau, kami bersekutu dengan Engkau. Firman-Mu sungguh ajaib, Firman-Mu kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mau bersekutu dengan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi. 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 Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan, sudah semua absen sharing pagi ini. Silakan.
Nggak ada yang mau sharing? Nggak ada yang mau dipakai jadi inkarnasi Tuhan. Silakan, 1, 2, 3. Masih lemas. Salam saudara. Kita percaya kita ada boleh bersama-sama bersekutu. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan dalam kita, itu membuat kita bersemangat untuk bersama-sama menghubungi kasih Tuhan. Ketika kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, gitu. Kita menyadari bahwa semuanya itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengerjakan, semuanya Tuhan yang mengatur. Itu yang terjadi bagi kita, gitu ya. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang sekarang ini membuat kita tidak melihat lagi beberapa kita yang bisa bersama-sama berkumpul bersekutu, gitu. Tapi kita melihat bagaimana setiap firman, setiap perkataan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mempercayainya dan ketika kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, ketika kita mau belajar setiap hari, mau terus menunjukkan diri kita, gitu. Kita nyata-nyata melihat bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, gitu ya. Tuhan sangat-sangat peduli bagi kita, bahkan apa yang Dia kerjakan bertujuan supaya kita diselamatkan, gitu. Dengan apa yang sedang terjadi, gitu, dengan apa yang hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan atas gerejanya, kita percaya semua gereja Tuhan, semua umat Tuhan gitu akan mengalami namanya penghakiman, gitu ya. Akan mengalami penghakiman, dan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kita percaya itu Tuhan sedang kerjakan bagi kita, bagi gereja-gereja, gereja di bangsa kita, atau gereja di bangsa-bangsa, gitu ya. Kita percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan itu membuat setiap orang itu boleh memandang kepada Tuhan. Tidak lagi mengkhususkan satu manusia, mengkhususkan satu pemimpin gereja yang hebat, gitu. Tapi itu menggiring setiap umat Tuhan, menggiring setiap orang percaya kepada Tuhan itu memandang kepada Tuhan. Sebagai manusia akan tiba waktunya nanti kecewa atau bagaimana gitu. Tapi ketika kita memandang Tuhan, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu kita yang sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Itu yang sedang kita alami, gitu. Dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika kemarin dibilang Tuhan itu sangat semangat untuk mendukung kita, gitu. Tuhan lagi semangat ini, masa kita enggak, gitu ya. Jadi ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, gitu, ketika kita memandang Tuhan, kita percaya bahwa semuanya itu
pasti selesai gitu. Bukan kita yang menyelesaikannya, tapi Tuhan yang eh, yang dalam kita itu yang menyelesaikan segala sesuatunya, itu yang kita percayai gitu ya. Eh, Ketika ada mengalami hal-hal yang tersulit dalam hidup kita gitu, ketika kita memandang apa yang kita alami itu besar gitu kayak menguasai kita gitu, itu membuat kita tidak semangat, membuat kita malas, membuat kita apa namanya kayak nggak ada kerinduan akan Tuhan gitu ya. Kadang manusia kan langsung bilang, aku sini-sini sama Tuhan kok buktinya kok semakin berat kehidupan yang aku alami gitu. Ada yang mengalami seperti itu gitu ya, ketika mengalami hal yang sulit. Ada juga orang yang ketika mengalami hidupnya nyaman, hidupnya mapan, tidak ada masalah apapun, tidak mengalami kesulitan apapun gitu. Itu akan membuat orang itu pun seperti tidak butuh Tuhan gitu ya. Mau bersekutu sama Tuhan aja malas gitu, lebih enak tidur, lebih enak apa namanya mungkin nonton YouTube atau TikTok apa-apa gitu ya. Tapi ketika orang kan susah, kadang jadi lari dari Tuhan. Orang yang bagaimana ketika kita boleh bersekutu gitu ya, ketika kita boleh melihat seperti ini, kita lihat wajah kita pagi-pagi gitu ya kan, itu membuat semangat gitu, membuat kita satu dengan yang lain itu saling semangat gitu ya. Ketika kita melihat muka saudara kita aja, oh semangat gitu. Mungkin nggak usah lihat mukanya, lihat namanya aja tertulis di apa Zoom itu, semangat gitu ya, membuat kita semangat. Apalagi kalau kita saling bertatapan muka gitu kan, saling melihat wajahnya gitu, satu dengan yang lain, itu membuat semangat gitu. Saudaraku ini semangat, aku pun harus semangat seperti itu ya. Jadi kadang kalau kayak sudah kita apa ingatkan ikut apa ibadah Zoom apa gitu kan, seperti nggak ada respon lagi gitu, nggak seperti waktu yang dulu lagi gitu yang kita lakukan gitu ya, seperti yang awal-awal kita Zoom gitu, kalau nggak kelihatan di layar pasti saya telepon gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi seperti itu karena kita sudah berjalan selama 3 tahun lebih gitu ya. Disitulah dalam perjalanan hidup kita Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita setiap hari, ketulusan kita, bahkan kerinduan kita akan Tuhan itu dari hari ke hari. Ketika kita boleh menunjukkan diri di hadapan Tuhan, pasti semakin hari semakin bertumbuh gitu ya, semakin meningkat gitu, semakin rindu untuk bersekutu bersama, rindu untuk boleh apa ya yang mau Tuhan nyatakan hari ini gitu. Seperti itu gitu ya. Kita percaya kita orang-orang yang apa namanya yang ya polos, orang-orangnya sederhana gitu ya. Kita melihat satu dengan yang lain itu saling membutuhkan gitu, saling memerlukan gitu. Tetap Tuhan aja semangat, kita nggak semangat gitu kan. Kalau ketika kami cerita gitu sama bapak saya gitu, kalau sama bapak saya gitu ya, kalau contohnya ada masalah apa gitu kan gitu, kalau saya bilang ya kita serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang ini gitu. Bapak saya langsung bilang, kasihanlah mesti masuk suci terus dikasih beban, kata bapak saya. Jangan menambahi bebannya mesti gitu. Puasa sedikit-sedikit kita ada masalah langsung bilang sama mesti nanti pasti yang capek, terlalu capek nanti memikirkan masalah-masalah kita manusia ini, kata bapak saya gitu. Waktu bilang seperti itu kayak ketawa gitu kami. Di situ saya bilang,
Ya enggak lah, memang kan hidup kita itu ada di tangannya Tuhan, Tuhan yang berdaulat ada di hidup kita pakai saya bilang. Ya tapi janganlah semua orang bilang sama kunci ke dalam saya gitu. Nanti terlalu capek, malah kita tambah-tambahin lagi capeknya gitu, pikirannya malah banyak nanti. saya saya ketawa gitu kan. Tapi dengan seperti itu gitu. Iya ya Tuhan, kadang kita manusia ini kan apa namanya nggak mau berubah. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, apapun yang terjadi, apapun yang harus kita lewati, kita percaya semuanya itu pasti lewat gitu kan, sesuai dengan waktunya yang Tuhan tetapkan untuk mengajar kita. Kita percaya dari hari ke hari ketika kita bersemangat, ketika kita boleh memiliki kerinduan akan Tuhan, itu akan membuat kita mengalami hidup gitu. Orang yang hidup kan terus bergerak gitu. Orang yang hidup kan ada semangat untuk terus berjalan ke hari-hari selanjutnya gitu ya. Kita percaya ketika kita mendengar firman, ketika kita bersekutu bersama, itu membuat kita semakin hari semakin semangat untuk menjalani hidup ini gitu ya. Kemarin saudara, kami itu ada rapat di sekolah gitu. Dari jam 9. Dari jam 9 sampai jam 11 itu rapat wali murid kelas 9 gitu ya. Membicarakan tentang mengarahkan nanti setelah lulus SMP ini mau kemana gitu, mau SMA atau SMK, nanti kalau mau masuk ke sini berapa rata-rata nilai yang bisa gitu kan, baru yang pertemuan pertama itu kan semua wali murid gitu ya, semua wali murid yang ada di kelas 9 gitu. Baru udah selesai itu kan jam 11 itu ada pertemuan wali murid yang beragama Kristen gitu ya. Wali murid yang beragama Kristen kelas 7 sampai kelas 9. Jadi di situ kan berbicara bagaimana baru gitu, kepala sekolah baru. Kalau saya perhatikan gitu kepala sekolah baru ini bagus gitu ya, lebih meningkat dari yang sebelumnya gitu, sangat perhatian dengan orang yang beragama apapun gitu ya. Saya perhatikan seperti itu gitu. Jadi disampaikanlah kalau pelajaran agama Kristen itu dimasukkan di jam pelajaran gitu ya. Selama ini kan selama Brian sekolah di situ 2 tahun pelajaran di luar jam sekolah gitu ya, di luar. Temannya udah pulang semua yang beragama Kristen baru pelajaran agama gitu kan. Selama ini seperti itu gitu. Terus kepala sekolahnya ganti ini mulai semester ganjil ini dibikinlah pelajaran agama masuk di jam pelajaran gitu kan. Ya senang lah orang tua kan mendengar seperti itu, senang lah. Baru anak yang agama Kristen itu ditaruh di kelas yang paling belakang-belakang gitu kan. Contohnya kelas 9 kelas 9 contohnya adalah 9 sampai 95 gitu kan. Yang orang Kristennya itu 50%, 50%, beragama lain, 50% beragama Muslim gitu kan. Itu ditaruh di kelas yang paling ujung gitu, kelas contohnya kelas 94, 95, 96 gitu kan. Oh ini di paling ujung gitu. Jadi nanti kalau pelajaran agama itu langsung dijadikan untuk satu kelas gitu. Seperti itulah dibilang gitu. Jadi kita orang tua kan senang gitu ya, setuju gitu, senang gitu kan. Dibilang kepala sekolahnya karena kami sudah mengajukan untuk
guru agama Kristen yang kayak yang PNS, yang P3K gitu, nggak dikasih gitu sampai sekarang. Bahkan kami mengajukan untuk TU, dari sekian banyaknya murid TU-nya cuma satu, baru pelajaran PJOK pun dulunya cuma satu gitu kan. Bilang seperti itulah sama kepala sekolah gitu kan. Ya semua kan udah gitu kan, ya menyadari lah kalau anak kita sekolah di negeri, mana bisa kita menuntut banyak hal gitu ya. Udah dibikin pelajaran agama di dalam jam belajar aja udah senang gitu kan, orang tua udah senang gitu. Karena kan pelajaran di luar jam belajar, anak-anak jadi pulang sekolah ada yang sudah kabur gitu, ada yang udah lari gitu kan, udah lari pulang gitu, bahkan ada yang nggak ikut pelajaran agama gitu, banyaknya nggak ikut pelajaran agama gitu, jadi dibikinlah seperti itu gitu kan. Tapi katanya kan diambil gurunya ini, guru agama Kristen kan tidak ada, jadi yang ngajar guru agama Kristen ini ibu pendeta yang ibu itu udah lama juga ngajar di situ gitu kan. Dia STH gitu, pendeta itu ngajar di situ, baru dibilang ibu ini bukan digaji gitu, tapi ibu ini mengabdi, dibilang gitu kan sama kepala sekolah. Jadi seberapa pun dana yang dapat dari pemerintah gitu, itu di kayak guru pembina gitu, contohnya pembina pramuka, pembina apa gitu, gitulah. Terus ibu ini bilang nggak apa-apa bu, saya mau gitulah. Pendeta ini bilang gitu kan. Baru adalah yang satu lagi agama Katolik, gurunya ini sering tidak datang gitu ya, sering tidak ada datang, jadi nggak adalah pelajaran Katolik gitu kan, nggak ada pelajaran Katolik. Jadi kalau nggak ada pelajaran kan anak-anak harus tidak datang ke gereja dan tidak punya nilai gitu kan. Jadi bermasalahnya karena nggak ada guru Katolik gitu kan. Terus dibilang kepala sekolah, bagaimana kalau selama belum ada guru Katolik, ibu ini bersedia mengajar Katolik sama Kristen gitu. Tapi saya sudah bilang sama ibu ini, jangan sampai anak-anak sekolahnya gitu kan. Nanti diajarkan hal-hal yang umum saja. Ibu yang pendeta itu setuju gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak waktu dibuka forum pertanyaan gitu kan. Bapak-bapak ini nanya gitu. Pertama suaranya pelan, saudara. Pertama perkenalan diri itu pelan, gitu. Bagaimana suara seorang pendeta hamba Tuhan gitu. Pelan, kayak penuh dengan urapan gitu kan. Baru, saya terkejut gitu. Tiba-tiba dia itu marah gitu kan, marah, emosi gitu, meledak-ledak gitu kan. Bilang, apalah yang harus, apalah buktinya ibu sudah mengajukan itu, apalah kendalanya, kenapa nggak nggak disetujui, kok nggak dikasih guru agama Kristen gitu lah. Pokoknya marah-marah, emosi gitu kan. Terus saya aja di tahun 80-an, kalau saya ada di agama Kristen, padahal saya ada di tanah Melayu juga, gitu kan. Baru jadi terjadilah kegaduhan gitu ya. Jadi kepala sekolah pun menjawab menggunakan pasal-pasal atau segala macam gitu kan. Jadi emosi lah, kepala sekolahnya ini emosi juga gitu. Jadi waktu dengar itu bapak itu mengatakan saya seorang pendeta. Waduh, saya terkejut gitu waktu dia bilang saya seorang pendeta gereja ini, bilang gitu. Saya pun STH gitu lah kan. Kalau maksud bapak itu saya pikir gitu lah. Baru anak saya pun juara di sini gitu lah. Panjang lebar lah, emosi gitu sampai
gimana nggak selayaknya lah seorang yang mengaku Kristen seperti itu gitu ya di hadapan orang-orang yang notabene orang yang nggak mengenal Tuhan gitu kan. Ya harusnya kita orang tua kan sih bersyukur anaknya udah ada pelajaran agama, jam pelajaran gitu kan. Jadi orang yang gereja, orang yang beragama Katolik, orang tua itu nggak ada yang komplain bagaimana nggak ada. Gitu. Kan yang bermasalah anak-anak yang Katolik ini nggak ada gurunya itu aja sebenarnya. Bapak ini gereja suku kan bukan gereja Katolik gitu kan. Jadi kok yang emosi gitu kan. Seperti ini dia mengaku saya pun tahu teologi dia, saya pun ini emosi gitu ya. Saya kayak gini, Tuhan ya Tuhan, pasti bukan hanya Bapak ini saja yang seperti ini, kayak gitu. Orang-orang yang mengakui bahwa dia menguasai teologi dia, tapi sampai kepala sekolah itu, tolonglah Bapak Ibu, bantu saya, bela saya, gitu silakan. Akhirnya berdirilah ibu-ibu yang anaknya beragama Katolik gitu kan. Anak saya di sini udah lama, anak saya lulusan dari sini, alumni sini sudah lama gitu. Orang tua gitu ya. Tapi sekalipun tidak ada pelajaran agama, anak saya yang dapatkan, anak saya berprestasi sekarang, anak saya ini gitu gitulah itu anak yang kuliah apa gitu itulah kan. Baru kalau bapak mau anaknya mendapat langsung guru agama, pindahkan aja anak bapak ini ke swasta, jangan sekolah di sini gitu ini. Itu langsung bilang gitu kan. Sampai berdiri bapak itu, sampai ditahan-tahan sama bapak-bapak yang lain gitu kan. Gimana ya bapak ini saya pikir gitu ya. Baru saya lihat seperti itu gitu kan, masih emosi gitu kan. Terus apalah yang dipelajari selama ini Tuhan, saya bilang sampai seperti itu gitu emosinya gitu. Apalah yang diajarkan sama jemaat yang dia gembalakan, kalau seperti itu yang dilihat gitu kan. Jadi ibu-ibu itu pada ngomong gereja apa tadi gitu kan. Jadi dengan seperti itu, padahal dia kan bukan Katolik, kenapa dia emosi gitu. Kan yang rapat, kalau rapat wali murid kan banyaknya kan ibu-ibu kan gitu. Jadi bapak-bapaknya kan bisa dilihat apa gitu kan. Dengan kejadian seperti itu gitu saya renungkan gitu ya. Iya ya Tuhan, ketika orang mempertahankan mempertahankan pengertiannya, mempertahankan gagasannya, mempertahankan ajaran yang dia dia pegang itu bisa seperti itu, gitu. Nggak bisa merendahkan diri gitu ya, nggak bisa menundukkan diri gitu. Tapi dengan kejadian seperti itu kan orang boleh melihat bagaimana mau lulusan apapun, kalau sampai ada bapak-bapak yang berdiri itu langsung bilang gitu ya di situ. Jadi kayak di gereja gitu. Padahal kami rapatnya di musola juga, di dalam musola kami rapatnya. Jadi di situ ada bapak-bapak. Orang yang emosi itu bukan percaya kepada Kristus. Orang yang ada Kristus di hidupnya itu mengalirkan hidupnya Kristus itu intinya kasih gitu lah ada bapak seperti itu. Saya sampai seperti ini. Jadi dalam musola itu jadi kayak 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 menyampaikan firman sekalipun sedikit-sedikit ngomongnya seperti itu gitu ya. Jadi kepala sekolahnya kan perempuan gitu. Ibu itu udah emosi udah ini gitu kan. Jadi melihat seperti itu gitu, saya sampai seperti itu gitu. Ketika orang tidak mau menunjukkan diri, ketika orang tidak mau menaruh dasarnya gitu, merasa hebat, merasa lebih ngerti dari yang tidak STH itu gitu. Akan di bawah waktunya Tuhan membuat
dipermalukan juga di depan banyak orang gitu ya. Tetapi ketika kita mau belajar, mau merendahkan diri kita gitu, ya mungkin kita tidak ada yang siapa sih kita, nggak ada yang menganggap gitu ya, manusia tidak ada yang menganggap kita, tetapi kita menyadari bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita berpegang teguh kepada perkataan Tuhan, itu yang akan membuat langkah hidup kita setiap hari itu Tuhan sendiri yang mengatur, Tuhan sendiri yang menuntun kita. Gitu. Ya, kita semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin kuat, semakin hari mau terus bertumbuh di dalam takwaan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tak ada yang secara kebetulan kan? Apa saja yang kita hadapi, gitu, apa saja yang diperhadapkan kepada kita, tak ada yang secara kebetulan. Ya, ketika ya memperhatikan seperti itu, gitu. Seperti saya katakan tadi malam itu kan, itu benar-benar saudara. Sekarang ini para pendeta itu nggak bisa lagi ngandalin apa namanya, membodohi jemaatnya gitu. Bayangkan itu yang saya ceritakan semalam itu yang ada pengacara yang Chinese itu ya. Berarti paling dia orang karismatik juga gitu. Cuman selama ini kan yang dia hantam itu di pemerintahan gitu. Dia nggak takut sama sekali. Dia bahkan sudah disiksa, pokoknya dipenjara karena dia mempertahankan atau membela hak orang-orang yang teraniaya gitu. Jadi dia terang-terangan gitu ya. Kalau lihat itu sih Alvin Lim itu ya. Itu benar-benar itu foto pendetanya itu bayangin dibuat di thumbnailnya itu saudara. Itu ya cukup, dia kan cukup ya, itu di bawahnya ini juga ya Pak Niko juga ya, itu termasuk orang dekatnya lah gitu. Bagaimana khotbahnya itu dikutip, bayangin langsung di itu kan di situ saudara, kayak di apa namanya itu, kayak di roasting gitu lah, apa namanya selain di roasting itu apa, kayak di ini ulang lah gitu, kayak di komen ulang lah di situ. Jadi saudara itu benar-benar, jadi dia juga ngutip ayat jadinya gitu. Dia ngutip ayat bagaimana sampai dia berani mengatakan apa ya, itu karena memang jadi yang sebelumnya itu kenapa sampai dia nyasar ke situ, kan harusnya kan nggak ada, kenapa sih dia harus ini gereja gitu kan, karena sebelumnya anak si pendeta ini sebetulnya ada nipu kayak jemaat lain gitu loh, sampai nilainya itu 53 miliar gitu. Cuman kan karena itu tadi nama besar pendeta, jadi kadang kan jemaat kan tidak berani gitu. Jadi si jemaat ini datang sama dia gitu. Jadi dari situ awalnya, katanya sampai dia datang di rumahnya, sampai dilihat mobilnya mewah gitu-gitu kan. Gitu. Memang si itu tadinya itu pengusaha. Cuman kan, nah ketika dia khotbah apa namanya omset gerejanya nurun gitu, nah makanya dia pakai ayat harus mengembalikan perpuluhan itu gitu loh. Kalau tidak mengembalikan perpuluhan, tidak masuk sorga, akan masuk neraka, dikutuk oleh Tuhan. Kan nggak betul saudara. Itu bukan persembahan sukarela ya, nggak bisa persembahan sukarela. Nah itu kan jelas-jelas dia khotbah, iya ternyata kan orang sekarang itu diam-diam orang ternyata divideokan sendiri kan, divideokan sama jemaat itu saudara.
Lalu karena kan sekarang kan orang kan ya gimana supaya banyak itunya kan, followernya kan, banyak yang subscribe kan. Sekarang kan kerjaan orang dari situ buat berita konten-konten kayak gitu kan. Kan itu kan pekerjaan juga. Kalau dia berhasil punya subscribe yang banyak gitu kan, dari situ juga kan mungkin lebih banyak dari pekerjaan utamanya dia. Makanya rata-rata sekarang kan orang kan punya channel sendiri kan. Bahkan bisa dibuat channel TV sendiri gitu. Dia live gitu. Sekarang pokoknya TV-TV konvensional itu bisa mati juga. Karena semua bebas gitu. Nah, saudara, dari situ saudara kita itu bisa lihat bagaimana segala sesuatu itu tanpa sadar itu sedang dihakimi loh. Kan selama ini kan gak ada yang berani. Makanya dulu saudara waktu kita keluar itu. Jadi padahal udah jelas-jelas saudara, itu mereka karena kalah sidang kan. Makanya gereja yang di Piayu itu sebetulnya mereka menang. Menang di sidang loh, pengadilan gitu. Karena sebetulnya kan yang bangun gereja itu, GMP itu kan, ya jemaat yang bangun gitu loh. Itu punya jemaat gitu loh. Jadi kan mau ditarik ke ini. Tapi tahu nggak beritanya? Di hadapan jemaatnya bilang apa? Itu jelas saudara. Kita serahkan katanya kayak gitu. Itu kan jemaat yang di sana kan nggak tahu gitu loh. Mereka memuja pendetanya kan, karena pendetanya ya hebat lah gitu kan, pendeta besar lah gitu kan. Mereka lebih percaya kepada pendetanya tentu daripada yang di Piayu ini gitu loh. Jadi ceritanya mereka kalah gitu. Tapi ngomongnya ke jemaat, kita serahkan piye kayak gitu. Tapi kan jemaat nggak tahu. Mereka tetap menganggap, baik pendeta kita serahkan. Pendeta kita hebat gitu. Padahal karena dia kalah gitu loh. Nggak ada yang berani bongkar itu kayak gitu. Nah yang ini nggak tahu nanti sampai di mana itu. Dia benar-benar sampai pokoknya harus disita asetnya gereja itu sampai seperti itu loh saudara. Dan memang kan kayak di Singapura itu kan dulu masalah kongki, masih ingat ya? Bagaimana istrinya itu pakai kan uang gereja untuk jadi apa itu saudara? Apa dia mau artis ya? Kan kira-kira kan kalau kayak gitu mereka mengatasnamakan perpuluhan. Perpuluhan kan milik Tuhan gitu. Mereka pakai itu jadi seolah-olah Tuhan, jadi kan dari beritanya itu seolah-olah Tuhan memaksa jemaat untuk kasih perpuluhan sama dia gitu loh. Kan itu kan gak betul ya. Itu kan namanya benar-benar menghujat Tuhan loh. Mereka pakai firman loh. Nah disitunya yang salah. Bukan masalah dia mengembalikan perpuluhannya gitu loh. Bukan. Makanya kan saya kan selalu menjaga kan. Untuk tidak bicarakan masalah persembahan gitu. Sudahlah, suka kalian lah gitu. Kalian sudah tahu firman gitu. Nah, jadi saudara, dan kita lihat kan bagaimana Tuhan pelihara kita kan. Iya kan? Tuhan lihat. Tuhan tahu kan apa yang menjadi kebutuhan kita kan. Dan terbukti kan Tuhan pelihara kan. Nah saudara yang seperti inilah saudara yang sekarang sedang dibongkar gitu loh. Iya, memang bayangkan saudara sudah seperti itu. Jadi itu sampai 15 ruko lah mereka ternyata gitu. Sudah punya mereka sendiri itu. Jadi dicurigai. Jadi ada hubungannya juga dengan si 9 naga yang dibongkar dia gitu loh.
Jadi ternyata, jadi kalau kita lihat gitu ya, jadi tanpa sadar gitu, justru kalau kita mau bilang ini saudara ya, jadi ketika kita lihat apa yang membuat bangsa kita ini seperti yang judul lah apa gitu kan, judi online segala macam gitu kan, yang korupsi, justru yang melakukannya itu, kalau dulu kita pikir kok agama lain gitu, justru orang-orang oknum dalam gereja itu. Oh, bukan bukan jemaat loh, pendetanya. Iya, jadi sudah sekarang itu terbongkar semua. Jadi benar-benar saudara disasar semua. Makanya seperti tadi kan Bu Agus ngomong, kan lucu juga kan, masa dia harusnya kayak gitu kan, dia ngomong inilah, dia membantu lah gitu ya. Bahkan kalau misalnya kalau seperti itu kan, misalnya kalau di sana gitu kan itu kan untuk membangun musola itu kan diedarkan gitu kan. Nah yang kayak gitu saudara, ya justru apa sih susahnya kita kasih juga gitu. Jadi kadang kami kalau nanti pas ada datang kayak gitu ya kami kasih juga. Karena memang musolanya dipakai juga saudara, kayak seperti itulah saudara. Dipakai juga untuk belajar saudara. Kadang saya salut saudara dengan mereka yang kayak ketua komitenya gitu ya. Jadi sudah bertahan berapa tahun dia, benar-benar dia berjuang saudara. Jadi pada waktu itu saudara ketika saya datang itu, harusnya itu kan anak saya kembar gitu kan. Harusnya satu aja anak saya yang bayar untuk pembangunan gedung itu saudara. Satu aja bisa gitu. Jadi saya bisa minta, ya itu cuma 200 Pak, 200 ya. Banyak juga yang gak bisa kasih gitu. Tapi ketika dibilang seperti itu, Bapak mau minta uangnya lagi enggak gitu. Ya enggak lah, orang sudah saya bayar kok. Saudara, ketika apa yang kita, jadi ini buktinya gitu saudara ya. Bagaimana firman yang kita persekutukan itu benar-benar mampu mengubah hidup kita itu saudara. Ini yang membuat kita itu semangat terus saudara. Ini yang mampu membuat kita itu, mata kita itu jadi terang. Oh seperti ini ya orang-orang di dunia itu kayak gini ya. Kan ketika kita melihat itu kan orang bisa menipu kan, kalau dari ngomong kayak gitu kan awalnya kan mungkin omongannya bisalah diatur dia. Tapi ketika dia mulai sampai di area penghormatan akan dirinya, mungkin wah dia nggak peduli lagi yang lain. Tapi kan sebetulnya kan dia dipermalukan kan. Sama saudara kalau misalnya seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau si oknum yang diceritakan pendeta itu langsung namanya loh, nggak ada lagi inisial. Kalau kita melihat apa yang terjadi di bangsa kita itu saudara, itu memang kalau saudara ikutin ya, kadang itu tidak adil memang. Ini kok gimana lah gitu ya, kalau perhatikan gitu ya. Tapi saya dalam hati saya begini, karena mereka sudah lolos ya. Secara khusus sekarang kan yang paling diserang terus itu si PDIP ya. Tapi dia memang saudara teruji saudara. Berapa lama dia bertahan di zaman Orde Baru gitu. Jadi pemikiran dia kalau saya perhatikan gitu ya, si ketua umumnya itu. Saya perhatikan itu benar-benar saudara, mungkin orang bilang dia pendendam segala macam gitu. Tapi kalau saya perhatikan bagaimana kuatnya dia melawan apa ya. Jadi sebetulnya orang pikir si ini yang bertahan 10 tahun ini saudara ya, yang sudah 2 periode ini yang terakhir ini, orang pikir dia itu lembut apa gitu ya, mungkin baik.
Tapi saudara, benar saudara, seperti orang bilang, paling kejam saudara. Ahok bilang gitu kan. Ahok yang bilang dulu. Dia itu membunuh kata itu. Kalau si Ahok membunuh kata langsung dibunuh mati gitu. Begitu langsung gitu. TV-nya dia gitu. Tapi kalau orang ini katanya dimasuk dalam wajan gitu kan, dibuat apinya pelan-pelan gitu. Direbus dia. Saya dulu saudara ada memperhatikan dulu seorang teman saya pendeta juga gitu. Ya atasan saya juga. Itu tipenya seperti itu saudara. Jadi bisa nampaknya kita lihat dia itu di depan kita itu bisa baik, ngomongannya lembut. Tapi jahat sekali hatinya. Iya. Jadi itu kadang yang buat saya ketika lihat, oh memang manusia itu rusak saudara. Makanya dengan firman Tuhan yang kita dengar ini saudara, kita itu kayak gini loh, Tuhan itu. Jadi walaupun dia pakai kata penghakiman ya, sebetulnya tujuannya itu bukanlah kita ini objek diselamatkan, bukan objek murka kita ini saudara. Yang objek dimurkai itu iblis sebetulnya. Cuman kalau kita itu, kalau manusia itu tetap ngeyel, nempel sama iblis, tidak mau diselamatkan, makanya dia ikut kena murka. Iya. Jadi manusia ini sebetulnya dari sejak awal Tuhan itu konsisten saudara. Jadi ketika dia mengatakan karena begitu besar kasih Allah, memang iya, itu nggak bisa dia pungkiri. Kalau boleh kita katakan intinya Tuhan itu adalah kasih gitu. Tapi ingat, bukan seperti yang kita pikirkan kasihnya Tuhan itu. Itu saja. Jadi sebetulnya kalau si pendeta itu kayak seperti dipermalukan sampai itu di depan umum gitu ya. Itu kan semua orang melihat loh saudara. Dan itu headline bukan hanya di YouTube saudara. Karena memang si Alvin Lim ini kan sudah cukup terkenal saudara. Si Refli Harun aja ngundang dia, siapa gitu. Karena dia berani. Jadi orang-orang yang berani bersuara itu diundang itu saudara di podcast-podcast itu saudara. Karena memang saudara ada banyak hal yang tidak kita ketahui di bangsa ini yang benar-benar sudah hancur sekali loh saudara. Cuma selama ini ditutup-tutupi saudara sama gereja gitu loh. Kita itu membela pemerintah itu tidak pada tempatnya gitu. Ibaratnya kita itu sedang membela iblis gitu. Nanti saudara lihat di dalam firman Tuhan saudara. Dan seperti itulah polanya dulu bagaimana mereka itu, bagaimana sampai kan mereka itu kan hidup ketika awal-awal itu saudara, kelompok ini saudara. Mereka itu kan itu dianiaya justru oleh gereja-gereja pemerintah gitu loh. Sama, tak ada bedanya sekarang dengan gereja pemerintah yang sekarang gitu loh. Makanya kan caranya itu kan dikasihlah pendeta-pendeta ini gitu loh. Dana pemerintah itu loh saudara. Saya bilang sama saudara ketika saya mendapatkan itu bukan saya ajukan. Karena mungkin dia saya butuh uang gitu kan. Makanya ini kan nama saya gitu loh. Saya masih pakai nama pendeta lain waktu itu. Ya kan memang kalau secara ini kan lumayan juga. Sekali 3 bulan misalnya dapat, misalnya kita ini hanya cuman bikin laporan apa gitu kan, dapat misalnya 1.300.000 lumayan gitu kan. Tapi disitulah saudara, menjelang yang sudah mulai yang ke arah vaksin itu kan, di situ saudara saya ngambil keputusan. Jadi ketika sudah nama saya keluar dari situ. Itu orang-orang yang teman-teman saya heran juga gitu. Nah, lumayan gitu. Oh masa nggak mungkin? Iya, emang kenapa? Dari situlah saudara mulai saudara disingkapkan sama Tuhan. Jadi
ketika saya bicarakan seperti ini, mungkin saudara sering dengar saya bicara misalnya, seperti menurut saudara itu memburuk-burukkan. Enggak lah. Disitulah kita berani keluar dari intimidasi, saudara. Karena justru jadi ketika Tuhan menyingkapkan itu, supaya orang itu semua sadar loh. Mengkultuskan pendeta itu nggak bisa loh. Dosa itu. Itu dibenci oleh Tuhan. Ini yang sedang kita bicarakan. Makanya kalau saudara lihat kekurangan saya, lihat ini, ya itu wajar kan, memang saya manusia gitu. Iya. Tapi sikap yang benar kita itu adalah begini. Kalau tidak ada orang yang berani, jadi siapa yang akan menghakimi? Mulut siapa yang dipakai? Kan itu sekarang. Masa Tuhan itu masa dia kan ceritanya kan pekerjaannya dia sudah menjadi manusia loh. Makanya mungkin ketika kita melihat itu misalnya, kita seperti menyalahkan. Apain sih harus urus-urus kayak gitu? Itu urusan dia. Nggak kayak gitu. Tuhan sedang pakai dia karena nggak ada yang mau bicara. Karena kalau nggak ada yang mau bicara, batu pun akan dipakai untuk bicara. Bayangin lah. Jadi sampai gara-gara itu saudara, si pengacara ini saudara, dia sampai belajar firman Tuhan lah ya. Dia kutip saudara ayat-ayat dalam firman Tuhan. Itu buat lagi, di konten lagi sama ada satu yang namanya tanpa ragi itu saudara. Dibuat lagi. Dia menyalahkan juga sampai itu. Karena dia ini pokoknya juga membela bagaimana pertumbuhan gereja juga, pembangunan gereja, karena selama ini kita dianiaya gitu. Di satu sisi dibela, tapi di sisi yang lain tidak dibela dia gitu. Dia menyalahkan gitu. Tapi kan memang kalau kita perhatikan gitu, sudah sampai gitu. Sudah sampai. Jadi benar-benar di tahap khususnya pembukaan gereja-gereja gitu. Sudah memang di tahap pencucian uang, saudara. Gereja itu, saudara. Iya. Karena selama ini nggak berani disentuh aja sama negara. Karena memang di satu sisi kalau itu disentuh, berarti agama yang lain juga harus disentuh. Karena kan memang hukum bangsa kita ini unik, saudara. Undang-undang dasar itu unik loh, saudara. Makanya nggak bisa walaupun bagaimana mereka nggak bisa menguasai, nggak bisa menjadikan negara ini menjadi negara Muslim. Karena kuatnya itu, saudara. Jadi ketika sampai seperti itu dibongkar, saudara, sampai. Jadi pendeta-pendeta nggak berani bicara tentang itu. Nggak berani. Ada yang berani gitu, tapi ya sama juga gitu. Tapi ketika dari orang luar gitu ya, bahkan jemaat itu berani bicara, saudara. Iya. Ada yang masih pakai topeng sih, mungkin dia itu ya pengerja di gereja itu yang terkenal gitu. Pendetanya, salah satu pendeta mungkin di situ. Jadi dia pakai topeng, suaranya pun disamarkan. Tapi ada jemaat yang lain, itu karena dia jemaat, dia gak ini, wah terang-terangan, saudara. Jadi banyak sampai di tahap, jadi mereka buka gereja, supaya perpuluhan mereka itu tidak ke gereja lain. Sampai segitunya loh, saudara. Karena kan misalnya, saudara, kalau misalnya perpuluhan dia, misalnya ketika dia pengusaha, perpuluhan dia 1 M tiap bulan loh, misalnya. Ya bagus aja dia buka gereja. Iya loh, saudara. Dia kelola sendiri uang si 1 juta itu loh. Si 1 miliar itu loh, saudara. Jahat gak kayak gitu?
Kan berarti kan dia menjadikan gereja itu bisnis ya. Dia pakai. Padahal saudara, dia itu juga menjalankan bisnisnya itu sama, kompromi saudara. Bagaimana dia bisa menangkan jemaat kalau dia kompromi juga? Seperti itulah yang terjadi saudara, dan sedang dibongkar. Harusnya saudara, kalau melihat itu si pendeta itu harusnya gini. Inilah waktunya dia keluar dari lingkaran setan itu saudara. Kan kalau dari luar kan, oh bagus pendeta ini gitu kan. Padahal benarkah seperti itu pendeta? Orang kan gampang sekarang. Yesus gak kayak gitu katanya. Kan orang kan jelas ketika baca Alkitab itu. Enggak lah, Yesus gak pernah maksa. Kan kalau mereka baca lagi gitu misalnya. Ketika gak ada bayar uang pajak gitu kan. Apa dia marahin si Yudas? Tidak. Enggak kan? Dia gak memusingkan itu kan. Tetapi kalau sampai misalnya, kalau kembalikan perpuluhan, mati katanya, cobalah saudara. Masa Tuhan, kan orang kan jadi gitu, masa Tuhan kayak gitu sih, kan kayak gitu kan. Enggak lah, Tuhan yang saya kenal enggak kayak gitu. Nah, seperti itulah dia ngomong, si pengacara itu saudara. Enggak lah, Tuhan yang saya kenal enggak kayak gitu ya. Jadi dia membuat dia baca Alkitab lagi. Saudara, dari situ saudara, semua orang itu kan ngomong di komen itu saudara. Iya, karena dia buka. Orang yang selama ini mungkin menyembunyikan gitu kan, tidak berani bicara kan. Oh itu urusan, nanti takut kita mengusik hamba Tuhan yang diurapi kan gitu loh saudara. Nggak berani loh mereka itu, kayak pendeta itu kayak gimana gitu loh saudara. Kayak lebih dari Tuhan loh saudara. Mereka lebih, jadi jemaat itu lebih baik mengusik Tuhan daripada mengusik hamba Tuhan gitu saudara. Oh mereka tiap hari mengusik Tuhan loh. Ya kan? Oh apa yang kau buat ini Tuhan kan gitu kan. Tiap hari saudara mereka mengusik Tuhan. Tapi gak apa-apa gitu. Karena Tuhan gak kelihatan. Tapi ketika pendeta yang bilang, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi katanya. Oh takut sekali saudara. Dulu ketika mau keluar dari gereja itu, siapa yang keluar dari sini akan terkutuk katanya. Wah ngeri kali saudara. Makanya mereka mana berani keluar dari situ, karena apa? Perutnya kan. Tapi di sinilah saudara kita itu berjumpa, pada akhirnya itu berjumpa dengan kebenaran saudara. Ya kan? Jadi saudara, seperti yang dikatakan itu ya, apapun yang kita hadapi, lihat ya, apa saja. Jadi jangan langsung mikir untung ruginya gitu. Iya, makanya kan saya bilang, anak saya bisa diterima kuliah di negeri, tidak harus bayar IP, UKT-nya juga nggak tinggi gitu kan. Di golongannya sudah tinggi juga sih saudara. Karena apa? Saya buat gaji saya apa adanya. Bukan saya buat 4.500.000 saudara. Ya apa adanya. Berapa gitu kan. Jadi dapatlah segitu UKT-nya sudah tinggi juga. Bisa aja seperti saran dari abang burunya saudara bilang, buat dulu ketika dia kuliah katanya dia bapaknya kan ini kepala sekolah gitu kan, PNS lah gitu kan. Dia bilang dia, gimana caranya supaya bisa ininya rendah gitu. Buat aja, jadi orang tuanya itu ibunya gitu loh. Ibunya kan ibu rumah tangga gitu, gak ada gaji kan. Wah, iya ya. Tapi memang saya gak kayak gitu. Ya sudah lah gitu. Ya kan? Jadi seberapapun gitu yang ini gitu loh. Kadang kan kita suka kayak gini kan. Sudahlah. Yang penting murah kan kayak gitu kan. Kita selalu cari-nyari situ. Padahal Tuhan gak kayak gitu loh.
Jadi ketika anak saya bisa seperti itu, dia bisa diterima tanpa tes gitu kan, puji Tuhan. Tapi bukan berarti anak saya itu lebih apa ya, jadi harus seperti itu. Tidak, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang lain itu tanpa harus ujian, jadi ikut mandiri, jalani saja. Toh juga Tuhan yang menyediakan kok. Nggak habis uang Tuhan itu. Nggak habis uang dia. Harus rubah konsepnya. Gitu. Kayak gini Tuhan. Berarti kalau kayak gini kan Engkau yang menyediakan Tuhan. Sudah. Jadi apa saja, walaupun menurut kita itu karena kegagalan kita. Iya. Setiap keputusan yang kita ambil ketika itu, saudara, kita kan selalu diperhadapkan, benar gak ya, salah gak keputusan yang ku ambil ini. Dulu kan saya kayak gitu. Saya gak mikirin memang loh. Harus menghadapi misalnya gak punya uang untuk makan gitu loh. Gak memikirkan itu dulu saudara. Tapi lihatlah, Tuhan bilang enggak. Lihatlah, benar enggak dia menyokong saya, menggendong saya sampai putih rambut saya? Iya kan? Dia anggap saya kayak anaknya. Gitu. Iya, bahkan apa ya? Ketika saya perhatikan bagaimana keluarga istri saya dari mertua saya gitu ya, itu benar-benar dipakai Tuhan gitu loh. Kayak menggendong kami gitu loh. Iya, tapi mereka melakukannya itu benar-benar dengan suka hati, dengan sukacita loh, saudara. Ya seperti Tuhan melakukannya untuk kita dengan sukacita. Jadi kan dengan itu, saudara, saya boleh melihat firman itu nyata, bukan teori loh. Kan banyak orang itu kan bisa mengkhotbahkan semua itu pakai ayat-ayat kan banyaknya orang kan. Kita ini tidak. Kita ini makan firman-Nya. Kan semua kalau saudara ikuti firman Tuhan itu tinggi loh. Itu saudara itu di atas kalau orang kuliah loh saudara. Iya. Jauh di atas. Sebetulnya yang kita alami jauh di atas orang yang kuliah. Iya. Kita itu kelas advance. Karena kita bukan belajar pengetahuan. Kita benar-benar belajar diajari dengan kurikulumnya sorga loh. Iya. Jadi kita itu kayak diajar guru yang tidak kelihatan gitu ya. Kalau saudara pernah mungkin, kalau tahu saudara sistem kurikulum ya, itu banyak trik-trik bagaimana supaya anak itu bisa mengembangkan bakatnya. Gitu. Iya. Tapi mereka belajar itu saudara. Tetapi Tuhan itu tahu nggak? Dia nggak kelihatan. Tapi dia nggak peduli mau orang bolos, nggak ikut kuliah. Misalnya contohnya kita ini kuliah. Dia nggak peduli. Jadi dia ikutin gaya muridnya itu, gaya mahasiswanya itu dia ikutin. Tindakan yang Tuhan lakukan itu terukur gitu. Semua ada dalam firman ini dan pada kenyataannya memang begitu saudara. Makanya sampai semua kita dari anak kecil sampai orang tua gitu. Itu bisa mengikuti pelajaran ini saudara. Bayangkan saudara, guru mana yang sehebat itu? Guru mana yang bisa seperti itu saudara? Iya. Kalau misalnya kalau saya ini adalah misalnya lulusan mana gitu ya. Sanggupkah saya seperti itu? Adakah manusia yang sanggup seperti itu? Lalu sekarang begini ceritanya. Bagaimanalah si orang yang dipakainya ini mengajar itu? Bagaimanalah caranya dia bisa memakai si orang yang mungkin siapapun dia ya orangnya gitu ya. Tidak masalah gitu. Tapi bagaimanalah Tuhan memakai orang itu? Cobalah saudara renungkan.
Kira-kira seperti itulah yang saya renungkan bagaimana sampai sejauh ini saya berbicara kepada saudara. Tuhan gak kelihatan saudara. Ilmu itu gak kelihatan. Pengajar itu gak kelihatan. Tapi ketika ada orang yang percaya, Tuhan sudah ada di sini. Tuhan yang mengajar kita. Tahukah saudara? Dengan iman yang sepolos itu, disitulah kita diajar oleh Tuhan. Hebat sekali loh saudara. Entah bagaimanapun jenis tipe saudara, diperjuangkan oleh Tuhan. Kalau saudara mungkin kan pernah tahu ada guru misalnya dia itu sabar sekali gitu ya. Sampai dia bisa itu apa namanya mungkin anak yang bagaimana mungkin sulit belajar, sampai bisa ditolong dia gitu. Mungkin bermasalah di orang tuanya gitu ya. Kan ada guru yang seperti itu. Sampai dulu di masa COVID itu kan ada yang sampai nggak bisa sekolah gitu kan karena nggak ada gadgetnya gitu kan, nggak ada handphonenya gitu kan. Karena dulu kan belajar online itu kan. Si guru itu sampai mengunjungi ke rumah, jauh saudara rumahnya. Dia berani ngajar apa gitu. Itu kan seorang guru ya. Bayangkan saudara, Tuhan jauh lebih dari situ. Seperti itulah dia mengajari ciptaannya ini. Jadi begitu Tuhan katakan, engkau adalah anakku, nggak bisa enggak. Saudara. Manusialah yang bisa ingkar janji, Tuhan tak bisa. Jadi jangan selalu bilang, oh Tuhan sudah melupakan saya, itu perkataan yang menghujat saudara. Iya. Oh Tuhan sudah tidak mengasihi aku lagi. Tuhan lebih mengasihi orang lain. Tuhan tidak adil. Aduh. Berhenti ngomong kayak gitu. Kapanpun engkau bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Makanya apapun yang dihadapkan kepada dirimu, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan. Engkau pasti bisa melewati. Dan lihat bagaimana dengan cara yang ajaib Tuhan memberkati engkau. Iya itu pasti. Nggak bisa enggak. Dengan melihat Tuhan saudara. Dengan memandang Tuhan setiap hari. Kalau hatimu senang, disitulah engkau akan melihat hati Tuhan itu senang. Engkau bisa melihat Tuhan bersuka cita. Ya berapa itu? Sudah lewat. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semua untuk Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.